Jumpa lagi di Rinto Channel. Kali ini kita akan membahas langkah penyusunan RKP Desa dan alur penyusunan RPJM Desa. Langkah penyusunan RKP Desa itu hampir sama dengan alur penyusunan RPJM Desa. Bedanya kalau dokumen RPJM Desa itu memuat perencanaan pembangunan selama 6 tahun, sedangkan dokumen RKP Desa itu bertujuan untuk memplotkan perencanaan pembangunan tersebut menjadi per tahun dari dokumen RPJM Desa. Bagi kepala desa atau hukum tua dan perangkat desa yang baru terpilih, menyusun dokumen RPJM dan RKP Desa merupakan kewajiban, di samping untuk mengcover segala sesuatu yang berkaitan dengan janji politik semasa kampanye. Dokumen ini juga merupakan alat wajib untuk dapat menyusun APBD Desa. Bagi Anda yang masih bingung dan pusing bagaimana sistematika penyusunan RKP Desa, baik itu dalam penetapan dan perubahan secara tepat, berikut beberapa tips singkat langkah-langkah penyusunan RKP Desa. 1. Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa. Musyawarah desa, penyusunan perencanaan pembangunan merupakan agenda rutin yang diselenggarakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Hasil musdes kemudian menjadi pedoman bagi pemerintah desa di dalam menyusun rancangan dan daftar usulan RKP Desa. Ada 3 hal yang perlu dilakukan dalam musdes penyusunan perencanaan pembangunan tersebut, antara lain: 1. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa. 2. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa. Dan yang ketiga, membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil pencermatan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 kemudian dituangkan ke dalam berita acara yang menjadi pedoman kepala desa atau hukum tua dalam menyusun RKP Desa. Lalu untuk tim verifikasi yang dimaksud pada angka 3, angka 3 itu dapat berasal dari warga masyarakat desa dan atau satker perangkat daerah kabupaten kota. 2. Pembentukan tim penyusunan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa dibentuk oleh kepala desa dan ditetapkan melalui surat keputusan SK paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Jumlah tim penyusun paling sedikit berjumlah 7 dan paling banyak berjumlah 11 orang dan mengikut sertakan perempuan di dalamnya. Adapun susunan struktur tim penyusun RKPD Desa terdiri dari 1. Kepala desa selaku pembina, sekretaris desa selaku ketua, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris, dan yang keempat, anggota yang meliputi perangkat desa, LPMD atau lembaga pemberdayaan masyarakat desa, KPM atau kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat dengan tugas tim penyusunan RKP Desa antara lain: A. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program kegiatan masuk ke desa. B. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa. C. Penyusunan rancangan RKP Desa dan penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa. 3. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program kegiatan yang masuk ke desa. Pemerintah kabupaten kota biasanya akan mengirim data pagu indikatif dan penyelarasan program pemerintah ke kepala desa atau hukum tua paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Namun jika data dan informasi tersebut terjadi keterlambatan, maka bupati wali kota biasanya akan menerbitkan surat pemberitahuan dan akan melakukan pembinaan serta memastikan APBD Desa ditetapkan tanggal 31 Desember tahun berjalan. Selanjutnya, jika data dan informasi tersebut tidak terjadi keterlambatan dan diterima oleh kepala desa atau hukum tua, maka setelah itu kepala desa atau hukum tua menyerahkan data dan informasi tersebut ke tim penyusunan RKP Desa untuk dicermati.
Ada dua hal yang perlu dicermati setelah tim penyusun menerima data dan informasi di atas. Satu, mencermati pagu indikatif desa yang meliputi rencana dana desa atau DDS yang bersumber dari APBN. B. Rencana alokasi dana desa ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten kota. C. Rencana bagi dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kota. Dan D. Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten kota. 2. Mencermati penyelarasan rencana program yang masuk ke desa yang meliputi A. Rencana kerja pemerintah kabupaten kota. B. Rencana program dan kegiatan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. C. Hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Dari hasil pencermatan pagu indikatif dan penyelarasan program di atas, kemudian dituangkan ke dalam format pagu indikatif dan format kegiatan pembangunan yang masuk ke desa. Lalu tim penyusun RKP Desa menuangkan ke dalam rancangan RKP Desa untuk kategori pembangunan berskala lokal desa. 4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa. Pencermatan dalam hal ini bisa dilakukan secara singkat dengan mencermati skala prioritas usulan dengan prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 tahun anggaran berikutnya yang termuat dalam RPJM Desa. Dari hasil pencermatan tersebut kemudian bisa dijadikan dasar oleh tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa. 5. Penyusunan rancangan RKP Desa. Setidaknya ada 8 pedoman yang perlu diperhatikan oleh tim penyusun sebelum membuat rancangan RKP Desa. 8 pedoman yang perlu diperhatikan tersebut antara lain: 1. Hasil kesepakatan musyawarah desa. 2. Pagu indikatif desa. 3. Pendapatan asli desa. 4. Rencana kegiatan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota. 5. Jaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPR kabupaten kota. 6. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa. 7. Hasil kesepakatan kerjasama antar desa. Dan 8. Hasil kesepakatan kerjasama dengan desa ketiga, dengan pihak ketiga. Setelah memahami beberapa pedoman di atas, kemudian tim penyusun barulah menyusun daftar usulan pelaksanaan kegiatan sesuai jenis rencana kegiatannya. Penyusunan daftar usulan pelaksana kegiatan yang dimaksud di atas dengan mengikut sertakan perempuan dan sekurang-kurangnya meliputi ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota pelaksana. Kemudian setelah itu dalam hal penyusunan rancangan RKP Desa, tim penyusun paling sedikit memasukkan beberapa uraian antara lain: 1. Evaluasi pelaksana RKP Desa tahun sebelumnya. Prioritas program kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa. Prioritas program kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan pihak ketiga. 4. Rencana program kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Dan 5. Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan atau unsur masyarakat. Terkait pembangunan infrastruktur yang tidak bisa dilakukan sendiri dalam pembuatan rancangan anggaran biayanya, pemerintah desa bisa merencanakan pengadaan tenaga ahli infrastruktur yang berasal dari warga masyarakat desa, satker perangkat desa, kabupaten kota, dan atau tenaga pendamping profesional untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa. Rancangan RKP Desa dilampirkan rencana kegiatan dan rancangan anggaran biaya atau RAP yang akan direvisi oleh tim verifikasi. Dalam hal kegiatan pembangunan yang tidak mampu dibiayai oleh desa, pemerintah desa pun bisa mengusulkan pembangunan tersebut kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota.
Usulan kegiatan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan tersebut dengan lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP desa yang kemudian diserahkan juga ke kepala desa atau hukum tua. 6. Penyusun RKP desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa penyelenggara musyawarah desa untuk menyepakati rancangan rencana kerja pemerintah RKP desa. Beberapa unsur yang diundang dalam musyawarah desa ini ialah pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya. Musyawarah desa ini memuat 4 pokok pembahasan rencana, mulai dari rencana penyelenggara pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan ke masyarakat hingga pemberdayaan masyarakat desa. 7. Penetapan RKP desa. Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa kemudian dituangkan ke dalam berita acara yang menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RKP desa. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan, maka kepala desa mengarahkan tim penyusun RPJM desa untuk memperbaiki dokumen rancangan RKP desa sesuai kesepakatan dalam musyawarah desa. Setelah diperbaiki dan dirasakan tidak ada masalah lagi, kemudian dokumen RKP desa ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP desa oleh kepala desa atau hukum tua dan BPD. 8. Perubahan RKP desa. Ada beberapa alasan kenapa RKP desa perlu diubah. 1. Terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Atau 2. Terdapat kekurangan mendasar atas kebijakan pemerintah daerah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten kota. Dalam hal musyawarah, perubahan RKP desa sebenarnya sama saja dengan tata cara pada saat penetapan RKP desa. Bedanya hanya apabila terjadi peristiwa khusus, sebagaimana pada angka 1, kita perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengkaji dan menyelaraskan ulang RKP desa sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP desa perubahan. 8. Pengajuan daftar usulan RKP desa. Usulan yang tidak mampu dibiayai oleh desa kemudian dimasukkan dalam daftar usulan RKP desa dan disampaikan ke bupati atau wali kota melalui camat paling lambat 31 Desember tahun berjalan. Usulan ini yang akan menjadi pokok pembahasan dalam musyawarah kecamatan dan kabupaten kota. Bupati atau wali kota akan menginformasikan hasil pembahasan daftar usulan tersebut kepada pemerintah desa paling lambat Juli tahun anggaran berikutnya setelah melalui musyawarah kabupaten kota. Nah, itulah beberapa tips singkat penyusunan RKP desa. Jika video ini memberi manfaat, maka dukung kami untuk terus saling berbagi, tekan tombol subscribe dan like. Oke, terima kasih.